Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa asrafina salihin wa nakhussu khususan ilal imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi sahib al-arba'in An-Nawawiyah, annallaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. Ya kana kita sama-sama membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab hadis yang sangat barokah, sekalipun bentuknya kecil tapi manfaatnya luar biasa. Kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Sedangkan hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang biasa kita kaji. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam ungkapan hadis ini, kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, al-haditsus sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya berasal dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda,
Man nafasa an mu'minin, man nafasa barang siapa yang membebaskan, barang siapa yang meringankan atau membebaskan an mu'minin dari seorang mukmin, kurbatan dari satu kesulitan, min kurabid dunya dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini. Ungkapan kurbatan dalam ungkapan syarahnya dikatakan ai syiddatan wa musibatan. Barang siapa yang menghilangkan, yang kemudian meringankan, atau kemudian membantu meringankan seorang mukmin, menghilangkan satu kesulitan dia, satu musibah duniawi yang menimpa dia, min kurabid dunya dari kesulitan-kesulitan duniawi, nafasallahu anhu, niscaya Allah akan menghilangkan untuk mukmin itu, man tadi itu, kurbatan satu kesulitan, min kurabi yaumil qiyamati dari kesulitan-kesulitan dia di hari kiamat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian kita mau cermati hadirin, kita mau merenungkan hadis yang kita bahas di awal ini, siapapun di antara kula panjenengan yang menolong, meringankan, menghilangkan satu beban, kesulitan yang diderita, yang dialami oleh seorang mukmin yang notabene adalah saudara kita, al-muslimu akhul muslim. Satu muslim dengan muslim yang lain bersaudara. Kemudian orang ini meringankan bebannya, orang ini menghilangkan satu kesulitannya, orang ini mengatasi kesulitan mukmin yang lain. Maka dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi yang harus kita yakin kebenarannya, niscaya orang yang membantu mukmin yang lain ini satu kesulitan akhiratnya dihilangkan, diselesaikan oleh Allah Subhanallah. Jadi panjenengan yang terjun di dalam ranah ibadah sosial, meringankan beban orang yang membutuhkan, ya, kemudian menjadi tim SAR mungkin nanti, ya, kemudian ikut meringankan beban apapun bentuknya, Anda ikut di situ, hakikatnya Anda sedang kesulitan akhirat Anda sedang dilepas satu persatu oleh Allah. Jadi ibadah sosial, ibadah kebaikan ini tidak akan lepas daripada kehebatan dia akan mendapatkan pertolongan Allah di akhirat kelak. Semakin sering dia meringankan beban orang lain, semakin nampak bebannya akan diringankan oleh Allah di akhirat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, memudahkan kepada orang yang sedang kesulitan finansial, kesulitan dana, terlilit utang, dia mudahkan orang itu, yassarallahu alaihi, niscaya Allah memudahkan baginya, fid dunya wal akhirati,
kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini kan ucapan Nabi itu harus kita yakini benar. Jadi kalau hari ini kita sedang kesulitan, supaya mudah ditolong oleh Allah, jenengan mudahkan orang lain. Sejauh mana panjenengan memudahkan orang lain, sejauh mana Anda menolong orang lain sesama mukmin, sesama muslim, sejauh itu Allah akan menolong Anda. Makanya garansinya hadirin fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan bentuk daripada man yassara ala mu'sir, saya jelaskan dulu. Kata-kata mu'sir itu orang yang kesulitan dana. Memang secara harfiahnya, lughatan menurut arti bahasa, kata-kata mu'sir itu orang yang sedang kesulitan apapun bentuknya. Tapi biasanya kata-kata mu'sir ini dipakai untuk orang yang kesulitan dana. Di dalam bab fikih itu nanti ada babun nafaqah, bab nafaqah. Seorang suami ketika kemampuannya memberikan nafkah kepada istri, seorang suami itu dibagi menjadi 3. Satu, ada az-zaujul musir, mim wawu sin ra, musir. Az-zaujul musir, seorang suami yang berlimpah harta bendanya, mudah mendapatkan rezeki, hartanya melimpah, duwe kada. Nah, ini yang pertama. Ada lagi kemudian az-zaujul mutawassit, sosok seorang suami yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Ya nyekel duit tapi gak akeh. Ya kadang-kadang akeh tapi duit arisan. Ya, matur nuwun kanthi gitu. Sedangkan yang ketiga, az-zaujul mu'sir. Nah, ini yang kita bahas, mu'sir. Suami yang sedang kesulitan dana, biasanya kondisi kesulitan kerja. Ya, ini. Kalau di dalam bab nafkah sebagaimana diungkap dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, kalau kemudian az-zaujul musir, ya, suami yang hartanya melimpah, batas minimalnya dia memberikan nafkah kepada istri, setiap kepada istrinya minimalnya adalah 2 mud. Ya, jadi dia memberikan 2 mud. Jadi kalau 1 mudnya katakanlah 7,5 on, dia memberikan minimal memberikan belanja itu adalah ya minimal itu kepada setiap kepala keluarga adalah kepada istrinya lebih-lebih 2 mud, ya 1,5 kilo. Niku bahasa fikih. Ya, kan hitungan bahasa belanjaan itu kan kutul balad. Yang dihitung awalnya adalah makanan pokok. Orang pokoknya punya makanan pokok yang bisa bertahan hidup. Ya masih duit akeh kalau beras ya mati. Ya, apane duit monopoli tambah gak kena gawe apa-apa. Ya. Nah, jadi kalau kemudian apa itu ini dia ini kemudian ketika membelanjai istrinya itu 2 mud, 1,5 kilo lah. Nggih jenengan tahan. Ini batas minimal, lebih buat masalah. Ya, sedangkan kalau kemudian az-zaujul mutawassit, suami yang sedang itu memberikan minimal belanjanya adalah 1,5 mud. Jadi 1 kilo lah kurang lebih. Ya, itu.
Kemudian kalau az-zaujul mu'sir, suami yang kesulitan dalam keuangannya, minimal batas belanjanya membelanja istrinya 1 mud tadi, 7,5 on. Nah, niku bahasa fikih. Kadang-kadang ngeten mau kesulitan dia. Mewujudkan 1 mud itu kesulitan. Nah, sehingga kata-kata mu'sir itu biasanya diarahkan kepada orang yang kesulitan finansial, orang yang kesulitan keuangan, sehingga dia sampai utang kono, utang kini. Ya, jadi ya kehidupannya diwarnai dengan hutang piutang hadirin. Ya, kan ada usaha simpan pinjam. Ya banyak pinjamnya daripada simpannya hadirin. Ya niki. Jadi utangnya kathah. Sehingga dia muksir kesulitan, gayanya hutang niku kangel. Untuk melunasi hutangnya kesulitan dia. Nah, itu namanya al-muksir. Ya. Di sini dikatakan kata-kata muksir itu wa huwa man rakkabahu dain wa ta'assara alaihi qada'uhu. Orang yang kedapatan dia harus ya punya konsekuensi, punya utang, tapi kesulitan untuk melunasinya. Duwe utang, tapi kesulitan untuk melunasinya, namanya mu'sir. Nah, sedangkan bentuk man yassara yuyassiru taisiron. Lah, bentuk taisirnya, memudahkannya itu dalam syarahnya dikatakan wa taisiru alaihi yakunu bisadaqatin. At-taisir alaih, memudahkan, bentuk memudahkan dia, bisa jadi kemudian utangnya itu kemudian dia datangi, Mas, saman kan sudah jatuh tempo. Sakjane 3 bulan yang lalu saman sudah harus nyaur utang. Saya beri tempo saulan. 2 bulan yang lalu. Saman yo gak iso nyaur. Pakai tempo lagi saulan. Sampai bulan ketiga, ki apa? Sik gak iso ta? Mboten saged kula. Sudah. Wis Mas, gak apa-apa sudah. Ya, sudah. Ya, kalau sudah begitu ya, saya bebaskan saja. Saman gak iso nyaur, gak iso. Wis bebas wis. Tak anggap lunas sudah, seakan sampean. Saman yo gak mikir, aku yo gak mikir. Saman nek ketemu aku tak delok wingi kegiatan tahlil, rutin saman merot ketok singitan. Kemudian seminggu yang lalu saman ketemu aku, ya sampai lewat gang-gang sempit sih gak ketemu aku. Kan loro kabeh zaman. Wis bebas wis sampean. Wis awake dhewe api-apian ae wis sing anu tak anggap lunas. Ngoten lho. Niku Ibrahim. Yasaronya, taisirnya bisa jadi berbentuk kemudian Ibrahim membebaskan utang. Atau wa taisir alaihi yakunu bisadaqatin. Atau dengan cara sedekah. Saya kok mendengar saman punya utang nang Cak Huda. Nggih, kula enggak ada utang 1 juta, bayar SPP anak kula. Sudah, Mas, iki ana dhuwit 1 juta. Saman bayar wis. Saman cek gak diutang. Saman nek ketemu nang Masjid Al Barokah, ketemu Huda kan kudu ngali ae. Ya. Kudu ndelok Huda kayak penyakit tapi saman iki wis kekno. Saman minta enak. Nggih, Mas, tak lho. Itu dia sedekah supaya disalurkan. Lah itu namanya yassara. Ya. Au qardin. Yassaranya orangnya kemudian yassara memudahkan dalam bentuk qardin apa? Diutangi. Salafus saleh niku ngoten nanti. Ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau kemudian orang datang, ya kalau dia kemudian mau pinjam uang nggak ada, ngomong hadirin, Cak, saya mau pinjam uang. Waduh, 10 nih, kano aku, nggak ada saya. Sudah, nggak ada beban. Ya,
Ate ngomong gak ada itu bulet ya ya mboten usah ngoten gak wis gak gitu aja. Sepurane sing akeh. Kalau dia ada dan kemudian mau dipakai, ya dia terus terang. Oh iya. Tapi ada lagi orang yang berusaha kemudian diutangi, ya apa carane iso nyili. Kula butuh dana sak meter. Ya wis tak utangi sudah. Dia pinjami dia. Katakanlah butuh uang 200.000, wis sama. Kulo bayar insya Allah seminggu kan. Monggo, pokoknya zaman ada, sama langsung bayar. Nggih, andai kata seminggu zaman belum, ojo isin loh, ojo sungkan. Gara-gara zaman gak ngaji tak delem gak ngaji al-barokah sebab diutang nang aku. Ojo loh yo. Ya, buat enak aja sudah. Zaman ada, kemudian jatuh tempo, kulo tasik nyaur, gak apa-apa, mboten napa-napa. Oh nggih. Kemudian diutangi, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang ngutangi seperti ini, ketika saya bisa ngutangi seseorang, ya berarti saya ini sudah memudahkan orang lain kesulitannya. Ternyata menurut analisa fikih, ganjaran orang yang sedekah dengan orang yang ngutangi, niku lebih banyak yang ngutangi ya ganjaran. Loh, lah kok iso ngono Ustaz? Itu ada logikanya. Ada penalarannya. Sebab kalau saya katakanlah saya punya uang 500.000, saya sedekahkan adik saya sahabat Huda ini. Hud, iki Hud, duit suwun Mas, Masya Allah, Alhamdulillah dipegang sama dia. Tapi karena dia juga banyak uang, ya apa enggak boleh sedekah kepada orang kaya? Boleh hadirin, sah-sah saja. Zakat itu yang enggak boleh gitu. Sedekah kan sunnah boleh, diterima. Oh, ini dari kakaknya dia terima, sudah. Tapi kadang dia enggak butuhkan, ditaruh sama dia. Siapa tahu ada yang nanti butuh. Tapi sah itu. Berarti sedekah itu sah pun berganjaran sudah, ada ganjaran. Garansi ganjaran pahalanya ada. Tetapi kalau kemudian artinya kalau sedekah bisa jadi manfaat, bisa jadi tidak langsung manfaat. Manfaat tapi suatu saat. Tetapi kalau ada orang menekan hawa nafsunya, menekan rasa malunya, datang kepada saya. Mas Huda contohnya. Ya, Mas, sama duit-duit 500 ah. Butuh tak kayak bayar sesuatu. Oh, ono butuh sama dia. Kok saulan kasih, ya wis monggo gitu. Loh, ngutangi begini ini pasti tepat sasaran hadirin. Sebab langsung digunakan, maka nilai yang tepat sasaran itu lebih banyak nilai pahalanya daripada yang sedekah biasa tadi. Jadi kalau jenengan kemudian ada orang datang orang ngutang, panjenengan bisa ngutangi. Tiap hari sebelum dia nyaur utang, tiap hari itu jenengan dapat ganjaran. Kalau sedekah niku ganjaran 10, tiang utang ganjaran 18 tadi. Lho kok nek tambane 8? Karena tepat sasarannya itu hadirin. Orang datang kepada kita itu mesti butuh hadirin. Kadang-kadang fulan iki gak ngono Ustaz. Wah, diutangi rupane penyakit lagi. Loh, kita enggak bicara itu hadirin. Kita husnudzon saja. Wajar saja. Kita tidak punya ya. Akhirnya kemudian yang terjadi uang itu mesti manfaat. Maka orang yang butuh kemudian bisa ngutangi, ganjaran ngutangi itu selama belum disaur ya, maka dia akan terus setiap hari akan mendapatkan pahala. Hari itu belum disaur oleh ganjaran dari ngutangi. Hari berikutnya sampai jatuh temponya. Begitu jatuh tempo orangnya datang, Mas, durung iso nyaur sporoni saulan kas ya. Yo, gak apa-apa, insyaallah. Kemudian ditunggu 1 bulan, tiap hari ini ganjaran terus tadi. Begitu sampai kemudian dilunasi, selesai sudah. Sebab uangnya sudah kembali. Maka ganjarannya sampai di situ. Maka berbahagialah orang-orang yang kemudian ngutangi, ambil sing ngutang kemudian dikemplang hadirin. Ya, sebab gak dibalik, no itu sampai
Ya, menapa sing ngutangi yo lali, sing utang yo lali. Ya akhir niku hadirin. Ganjarane masyaallah niku. Ya kan. Nah, pada nanti di akhirat semua pasti akan terbuka. Yauma tublas sarair, pada hari dibukanya berbagai macam rahasia termasuk sing utang-utang kados ngeten iki. Nah, dan semuanya nanti kalau di akhirat sudah bukan uang, bukan dinar dirham, bukan cuan-cuan, bukan cuan hadirin, tetapi sudah amal ibadah Anda yang harus digunakan transaksi bayari utang Anda di dunia. Kesulitan awake dhewe iki ibadah gak gampang loh hadirin. Tahajud, kemudian ngimami, jamaah, iku entek digawe nyaur utang. Sebab orang ini kemudian utangnya cek akeh. Nah, oleh karena itu, kalau memang tidak perlu, jangan utang. Kalau memang perlu harus utang, azam, punya keinginan, ya Allah, kalau saya sudah dapat rezeki, segera saya akan melunasi. Iku ambek Gusti Allah digampang melunasi hadirin. Bi'ayi kaifiyah, dengan cara apapun, Allah akan kemudian memunculkan cara-cara tertentu yang halal barokah, Anda bisa nyaur utang. Makanya kalau tidak perlu jangan utang. Kalau harus kemudian utang, punya azam, keinginan kuat untuk segera melunasinya. Dengan cara itu Allah akan mencarikan jalan, memberikan jalan kemudahan Anda untuk nyaur utang. Tetapi kalau sudah begitu sama dapat utangan, niat ingsun ngemplang, ya, maka dengan cara itu Anda akan kesulitan mendapatkan rezeki yang pintu-pintu rezeki itu akan tertutup hadirin. Biasanya Anda mendapatkan job ini, ketutup job itu. Kenapa? Anda sudah nawaitunya, gak niat nyaur. Ya, oleh karena itu, kalau Anda berhutang dan kemudian bagaimana bisa melunasinya, punya azam, kekuatan tekad bulat. Ya Allah, kalau saya nanti sudah mendapatkan rezeki berapapun, saya ingin mengangsur. Saya ingin mengangsur. Kalau perlu bisa saya lunasi langsung ya Allah. Oh, itu ambil Gusti Allah kan buantar rezekinya. Nah, awake dhewe kan kadang-kadang mboten nonton. Jo saiki wis menahi tak delok wong gak butuh duit. Sopo sih gak butuh duit? Ya, delok wong gak guya-guyu rupane gak butuh duit. Ya butuh hadirin, hadirin. Mosok butuh duit itu kudu diketok-ketokno. Ya niki. Nah, au Ibrahim tadi membebaskannya, au indhorin. Man yassara, bentuknya taisir, memudahkan itu, ya, au indhorin ila maisarah, memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan dia untuk melunasi utangnya lagi. Jadi saulan, begitu saulan kok gak iso nyaur, Mas Puronio durung iso nyaur, saulan kas, ya wis gak apa-apa. Dia tunggu, dia memberikan waktu tenggang lagi kepada orang yang utang sampai maisarah. Maisarah dia punya kemampuan untuk melunasinya. Nah, menunggu begitu kemudian ditunda lagi, ditunda, itu tidak lepas dari pahala orang yang menolong itu hadirin. Dan ingat hadirin, orang yang memudahkan begini ini di sisi lain jawabannya itu yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan memudahkan man orang ini baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Makanya kalau panjenengan ingin dimudahkan oleh Allah, gampang-gampanglah bersedekah. Ya, kepada siapapun yang Anda mampu. Ya. Jadi katakanlah ada orang yang membutuhkan Anda bantu. Ya, ini. Tetapi kalau kemudian atau Anda utangi, tapi utangi 1 juta, ya baleki 1 juta hadirin. Ojo 1 juta baleki 1,2 juta. Iku nekek hadirin. Ya.
Ya wis tak sili 1 juta ya aja lali nek iki ana anakane lho ya ana putune. Waduh ana anakane putune. Ya. Jadi zaman 1 juta ya aja lali, tambah 250. Ya oleh gak ngono ya sampe 150 wis Gusti sampean tak potong. 1 juta iku jenenge riba, enggak boleh. Ya. Di situ nanti dan begitu itu enggak boleh. Ambil pokoknya ngono-ngono itu mboten usah. Kan kalau sudah begitu, harta Anda lambat laun akan dihancurkan oleh Allah dengan riba itu. Ya, kalau toh kemudian tetap makmur melimpah, nilai keberkahannya enggak ada. Digawe berangkat ibadah, digawe umroh, gawe haji, mulai haji gak tambah wedi nang Gusti Allah, tambah kendel nglakoni maksiat. Mulai umroh gak tambah mari nganakno dhuwit, tambah nemen kelilingi dari pasar ke pasar. Kate nggo tas cilik paling. Ya niki. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan. Ya, sing tekani pedagang-pedagang kecil. Biasanya ditusuke didekekno iso taplak di. Nak ngoten nanti. Sing guyu iku berarti bolak-balik ya. Bolak-balik nglebokno nek taplak iku. Iya Ustaz, bolak-balik ya. Ya, kadang anak suweane cilik-cilik ya kadang-kadang. Ya. Nah, niki menjadi catatan kita untuk menjadi catatan kita bahwasanya menolong sesama itu tidak akan sia-sia. Panjenengan kalau menolong sesama, panjenengan ingat-ingat hadisnya Kanjeng Nabi. Siapa yang kemudian meringankan beban orang yang kesulitan finansialnya, kesulitan kehidupan ekonominya, Allah memudahkan kehidupan orang itu dunia dan akhiratnya. Masa sih kurang hadis ini? Kenapa kita tidak lewat hadis ini mencari kemudahan langsung kepada Allah dengan wasilah kita menolong sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang bisa jadi sedang kesulitan. Ya, ini. Hadirin, hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ungkapan hadis hadirin. Ngeten hadirin. Man arada an tustajaba da'watuh wa tankashifa kurbatuh falyufarrij an mu'sirin. Barang siapa yang berkeinginan doanya dikabulkan Allah, barang siapa yang berkeinginan susahnya dihilangkan oleh Allah, hilangkan kesulitan sesama muslim yang lain, hilangkan kesukaran mukmin yang lain, Anda akan kemudian dimudahkan oleh Allah. Doa Anda akan dikabulkan oleh Allah. Niki hadirin yang menyebabkan seseorang kula nggadahi hajat ngeten tak sedekah wis muga-muga hajatku dikabulkan oleh Allah. Anakku ate ujian. Ya, anakku ate masuk niki muga-muga iso bisa lulus bisa ini tak sedekah barokah sedekah digampangno Gusti Allah. Ngoten lho hadirin. Ya, jenengan ngoten lah gitu. Ini caranya seperti itu. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan dalam ungkapan yang lain ya, di dalam satu riwayat dikatakan man anzara mu'siran au wada'a anhu adallahu Allahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang memberikan penangguhan pembayaran utang kepada orang yang kesulitan ketika dia nyaur utang atau sekalian membebaskannya, Allah akan memberikan naungan kepada dia. Pada hari kiamat tidak ada naungan khusus kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lain kelelep keringeti, ada yang kalau keringeti sampai dodone, sampai sikile, iki blas gak keringetan hadirin, ada naungan khusus.
ada payung khususnya. Oh, kok dia mendapatkan kemuliaan itu? Salah satunya dia ketika di dunia, ketika kemudian ada orang yang kemudian utang kepada dia, boten saged melunasinya, masih diberi tunggak matangguh waktu lagi. Sik dikaya tenggang waktu lagi. Atau kemudian orang yang memang kesulitan, dia bebaskan utangnya sekalian. Allah memberikan kemuliaan dengan mendapatkan naungan khusus. Biasanya yang kita dengar di khutbah-khutbah itu kan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus dari Allah pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Imamun adil, macam-macam nih kali. Tapi niki wonten malih. Dan banyak hadirin yang mendapatkan naungan itu tidak hanya 7 niki. Untuk yang ini satu ini. Oleh karena itu masuklah hadirin di dalam hadis ini. Mudahkan kalau kita pas kemudian ya punya kemampuan untuk memudahkan, Anda akan dimudahkan hidup Anda oleh Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi musliman, seorang muslim, satarahullahu, niscaya Allah menutupi dia fid dunya wal akhirati, ketika di dunia maupun sampai di akhirat. Nah, bahasa man satara di sini dalam ungkapan syarahnya ai satarau auratahu au uyubahu wa zallatihi khususan man laisa ma'rufan, ya, khususan ya man laisa ma'rufan bil fasadi wasyarr. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ungkapan ini ya, ketika seseorang itu menutupi untuk muslim yang lain, yang ditutupi apa? Auratnya. Jadi kalau kemudian ada orang yang kemudian terbuka auratnya, ya kemudian kita tutupi. Kadang-kadang kan wonten tiang lungguh niku adene mboten krasa. Tahlil kok mbek tahlil to. Napa niku sarunge buka kan gak krasa adene. Wong fokuse kono padahal kene buka. Kan kadang-kadang buka ngeten. Ya kita supaya kemudian langsung kita tarik, Pak. Ya. Dia langsung nggih suwun-suwun. Ya ketok-ketok. Ya. Atau kemudian lagi kalau tidak demikian dia tutup auratnya itu, dia tutup kemudian aibnya, uyubahu. Mungkin dia punya aib apa, tutup aibnya itu, ojo tambah dibuka sesama muslim. Ya, ya tambah dikano. Kalau sudah harusnya ditutup kok tambah kemudian dibuka, tak lambi turah gitu, ngoten niku. Ya niki. Kemudian wazallatihi, ada bisa jadi dia mungkin kepleset apa, salah omong, salah ucap, kemudian dia tutup. Maksudnya ngeten, lho ngoten niku Anda akan dibuat Allah, aib Anda, aurat Anda, kekurangan Anda akan ditutup dunia dan akhirat oleh Allah. Sampai satu peristiwa menyebabkan hamba Allah ini ya menjadikan hamba yang kemudian ya dia menjadi hamba yang menjadi wali min auliyaillah. Menjadikan dia kekasih Allah sebab menutup kekurangan orang lain. Ya. Dikatakan hadirin dalam ungkapan kisah-kisah tasawuf itu, kisah Imam Hatim Al-Asam dalam ungkapan kitab Syarah Sulami Taufik. Niku wonten cerita. Jadi kenapa sih Hatim itu kok ditambahi dengan Al-Asam? Al-Asam niku maknanya budek hadirin. Ya, budek niku ya wis napa nggih? Tunarungu nggih. Ya, tunarungu. Budek niku ya dia tidak mendengar. Al-Asam niku maknanya ngoten. Ya, ini. Maksudnya apa? Padahal sebenarnya dia bukan budak sesungguhnya.
tapi mendapat gelar di kalangan ahli tasawuf itu, dan itu lakop kebanggaan dia. Bukan fadhihah, bukan kekurangan, tapi merupakan kebagusan bagi dia. Sebab Hatim Al-Asham niki dia punya toko hadirin. Setiap pagi sampai sore buka tokonya. Ketika buka toko, pembeli pertama niku seorang perempuan. Begitu dia masuk, dia kepingin itu, belum ditunjukkan, masih dia lihat-lihat, ya. Begitu dia mau menunjuk yang dia inginkan, nah punten, perempuan pembeli pertama ngentut sak banter-banter ya hadirin. Coba jenengan bayangkan, wong wedok itu kan harus perfect, harus sempurna. Sampai kemudian ya, iki bukan ngentut tadi masih wayu ya, apa ngentut, hilang ayu ya hadirin. Ya, apa enggak mati ayu, tambah entek hadirin. Nah, kemudian ngentut sak banter-banter, mungkin gak iso diempet banter ngentut. Lah, seharusnya kan malu itu dia, wajahnya memerah, menahan malu. Hatim Al-Asham langsung tanggap itu. Dia langsung menjadikan dirinya ka'annahu asam, seakan-akan dia itu budak. Maka dengan kondisi ngentut baru malu itu dia menahan, langsung ngomong, Pak ambilkan barang A, dijukukno B itu. Iku lho Pak, iku dijukukno iki. Sampai 4 kali 5 kali langsung ke, Bu, mohon maaf saya ini budak gak tahu. Alhamdulillah, berarti ngentutku banter mah gak kerungu. Oke, nek Jamaah Barokah masih gak kerungu kok mambu ah. Lho iki Jamaah Barokah digetno. Ya ade Mas, kula niki budak Bu gak kerungu, sampean ngomong niku sepurane. Alhamdulillah, berarti ngentutku banter mah gak kerungu. Itu. Ya, padahal ditambah, tapi kan mambu, gak usah ikut hadirin. Ya, tuh. Akhirnya kemudian apa? Yang terjadi kemudian, ya perempuan tadi yang tadinya merah malunan berangsur-angsur kembali pulih. Ternyata pedagang yang saya hadapi ini, ya orangnya asom, budak. Sehingga kalau saya ngentut sak banter-banter gak kerungu. Alhamdulillah. Padahal bisa aja ini kerungu. Nggih mampu, tapi kayak kok gak apa-apa ngoten nanti. Nah itu menutupi. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Jadi begitu hadirin. Jadi kalau panjenengan kemudian pas jalan, ya ana wong wedok kemudian jalan, mulu kecekel nang ngarep sampean. Aja tambah, ya Allah, wayu-wayu kespresen mboten usah ngoten. Wis ketok-ketok garu ngoten hadirin. Ya, gaya-gaya mboten semerap. Atau kemudian ada bapak-bapak yang kemudian jatuh, ya panjenengan cekel. Aduh, mboten napa-napa pun, tenang mawon. Kan gayanya seakan-akan ya. Sebab kadang-kadang orang jatuh niku bukan soal lorone ya, isine hadirin. Ya, ono wong kok tiba gitu. Ya, ini kan bukan soal lorone, isine. Malunya niku. Nah, jadi gaya-gaya gimana kita enggak tahu. Ya, ini hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih panjang hadisnya. Sahabat Zainuri ditandai, insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Monggo kita buka pertanyaan. Ingati wajah-wajah Anda ini wajah-wajah orang-orang biasa membebaskan utang dia hadirin. Ya. Ya di. Monggo yang mau tanya dipersilakan. Ada yang mau tanya? Monggo tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagus hadirin. Beliau bertanya, ya, tidak akan diterima, inti hadisnya tidak akan diterima sedekah itu dari hulul penipuan. Kalau kemudian ada orang yang memang suka menipu, malah dia profesinya memang menipu. Kemudian dia dari penipuan itu dapat harta yang banyak, tapi sebagian hartanya itu kemudian disedekahkan. Bahasanya adalah pencucian uang lah hadirin. Ya, kemudian sebagian itu kemudian disedekahkan. Lah, begitu itu bagaimana? Sebagai takmir kan buatan semerap. Bagaimana ini uang yang halal, ini uang yang tidak, itu. Baik. Bahasanya bagi orang yang kemudian kalau kemudian bagi takmir yang tidak mengetahuinya, ketika ada orang yang dengan sekian banyak orang yang memasukkan pada kotak amal, ya semua takmir harus husnudzon, harus baik sangka siapapun yang kemudian datang berniatan untuk kemudian sedekah, ya niatannya baik. Takmir tidak bisa dan tidak boleh kemudian menyanyai satu-satu orang. Orang mau memasukkan uangnya ke kotak amal, cek kerja mopo. Anu kula kerja ten Mas Hutan. Ya wis lebokno, halal itu. Ya. Cek kerja mopo. Kula debt collector. Waduh, ojo wis mboten saged. Kan enggak boleh takmir begitu itu. Mboten saged tadi. Lah terus sudah husnudzon, siapapun kita takmir begitu. Dan orang, semua orang berhak untuk masuk masjid dan berhak untuk sedekah. Ya, hanya ketika ada orang yang datang kepada takmir ngekekno duit 5 juta. Ngapunten Mbak Takmir, niki damel pembangunan masjid. Rupanya kok kula tingali badhe bangun malih. Nggih, badhe. Niki kula wonten 5 juta. Kita tingali bahwasanya dia itu enggak punya pekerjaan lain kecuali maksiat, perbuat maksiat. Lah ini duit diduga itu. Tapi kalau orang banyak masukkan dan kita enggak tahu, ya kita pasrah kepada Allah pun halal insya Allah. Ya kita enggak bisa. Sebab duit halal haram niku ya duit podo deh. 10 ya bentuknya ngono, enggak kemudian 10.000 gambari kemudian pahlawan merontok ini titik. Oh ini berarti enggak pati anu, enggak pati tepak ini. Kayak gini. Mboten kan mboten saged itu. Yang bisa itu kalau kemudian ditakyin orang per orang. Datang orang bawa duit 20 juta. Ya, kula badhe sedekah. Oh nggih. Aduh, iki muamalahnya dia muamalah biasanya sing haram-haram tok iki gak tepak. Ya sudah, jangan campurkan itu. Digolekno cara ya apa carane ini. Apakah kemudian diarahkan masalihul amah, kepentingan umum yang tidak masuk masjid, iku digawe kerabat sing kegalan kono lho. Biasanya nanti nang masjid orang beronjalan, wis dikai kuwi. Ojo lebokno masjid. Kan tahu. Tetapi kalau orang banyak masukkan, insya Allah kita yakinlah sudah yang. Jadi selama kemudian kita tidak tahu, Allah memaafkan dari ketidaktahuan kita. Ya, tetapi kalau orang datang atau kemudian orang datang kepada kita menyerahkan uang 5 juta. Kita tahu dia punya 5 pekerjaan. 1 pekerjaan haram, tapi 4 pekerjaan yang halal. Mungkin yang diberikan kita yang halal. Masih boleh diterima. Tetapi kalau kemudian tidak ada kemungkinannya kecuali haram toh. Ya, kalau kita tolak nanti dia sakit hati dan sebagainya. Sudah taruh, tapi komitmen takmir ojo lebokno masjid digawe masalihul amah, kepentingan umum saja yang arahnya ke masjid. Mungkin itu dalan kampung itu ati nang masjid kok ground jalan. Ayo ya dia disemenai dalan itu. Duit iki yang demikian. Nah, caranya seperti itu. Ya. Jadi selama yang tahu ya kita hati-hati. Kalau enggak tahu husnudzon mawon kepada yang kemudian memberi. Ngoten.
Ya. Cukup nggih? Cukup nggih. Ya, ada lagi yang tanya? Boleh yang belakang. Agak keras nih. Assalamualaikum. Contohnya, ya. Sebelum saya contohkan, ada ungkapannya begini hadisnya. Shadaqatus sirri, sedekah yang rahasia itu tudfi'u ghadaba rabbi, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Jadi lek wonten ten manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ungkapan beliau, kalau tidak saya malu kepada Allah, saya padamkan api neraka, itu bukan sombong boten. Ya, wong yang namanya sedekah sir mawon bisa kok itu memadamkan. Yang namanya neraka itu kan satu dari perwujudan kemurkaan Allah. Gitu hadirin. Jadi maksud daripada Syekh Abdul Qadir Jailani bisa jadi dengan sedekahnya dia akan memadamkan neraka. Bisa jadi maksudnya itu. Nah, dalam ungkapan athar itu dikatakan sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Nah, apa bentuk sedekah sir? Sedekah sir itu, sedekah rahasia itu bisa jadi tanpa ada yang tahu Anda datang pertama ke masjid ini. Ya, sebelum yang lain datang Anda sudah datang sini, Masya Allah ya, sebab gawa kunci di masjid. Ya, ada. Kemudian Anda cemplungi, rutin aja, nggak banyak. Mungkin 5.000, 10.000, tapi penting. Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Anda yang pertama buka masjid ini, sama rutin masuk. Itu sih. Orang lain mengatakan, sama nek pemandina nang masjid gak ketok sama nyembulin kota amal. Iya wajene aku wis ngene iki. Padahal dia sudah. Ya. Atau sedekatus sir itu yang dilakukan oleh salafus saleh. Setelah tahajudnya selesai, dia bawa gandum, dia bawa bahan pokok makanan, ditaruh di rumah-rumah fakir miskin. Enggak ada yang tahu siapa. Yang tahu ketika dia meninggal, kok galak sih ngegai fulan itu ternyata. Jadi itu namanya rahasia. Sampai kematiannya itu baru terbongkar. Itu namanya sedekah sir. Bisa jadi kemudian ya sedekahnya itu dimasukkan kepada tasnya koncone. Ya, mohon diterima halal barokah kesam. Sopo iki enggak tahu wis pokoke hamba Allah. Ya, itu bagian daripada sedekatus sir. Ngeten-ngeten iki yang hebat. Berarti kemudian sedekah disebutkan nang masjid ka oleh mboten ngoten. Tetap husnudzon. Ya. Jadi mohon barokah Fatihah ada sedekah 1 juta untuk Masjid Al Barokah untuk pembangunan dari Bapak Fulan dan sekeluarga. Kita yang dengar jangan kemudian suudzon. Ngono dikandakno. Mboten lah jadi. Bisa jadi dia menampilkan satu sebagai jajaran takmir ya ingin tanggung jawab bahwa duwe mlebu disampaikan. Atau yang kedua bisa jadi di kampung itu gak pati ana wong seneng sedekah. Sing sugih-sugih iku gak pati seneng sedekah, sing Pak Fulan iki becak hadirin. Ya, becak kemudian kadang-kadang duwe oleh kadang-kadang oleh gak pati akeh, tapi sedekah 1 juta. Subhanallah. Orang kan kaget. Wong gak duwe sedekah sakmene lha aku duit melimpah. Jago. Siapa tahu dia ingin memberikan pelajaran kepada orang yang lebih. Maka husnudzon mawon kepada orang yang sedekah. Itu masalah hati. Yang hati itu tahu hanya Allah. Boten usah kemudian panjenengan berkomentar yang panjang sudah. Ya wis diumumno ya gitu aja. Boten nggih hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik
wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.